Ya, Rifa ya. Oke. Muhammad terima wahyu umur berapa? Nabi Muhammad itu kurang lebih umur 40-an tahun terima wahyu. Oke, berarti sebelum 40 tahun dia bukan Islam ya? Cara memahamikan Allahnya namanya aja. Kita tutup mata kita, coba kalian hayalkan. Seandainya pemikiran perempuan itu adalah pemikiran seluruh Kristen di dunia, apa jadinya kita? Kalau mereka yang berperang, oh kami membela kebenaran. Kalau kita melawan mereka, kalian itu adalah orang yang ingkar. Musnahkan. Ini yang terjadi teman-teman. Nah, dan saya mempertontonkan ini kepada kalian supaya kita bisa melihat bagaimana kelakuan orang yang mengaku agama kasih di Indonesia padahal masih minoritas, kurang ajarnya minta ampun. Nah, selama ini mereka merasa tertindas kan? Nah, itu aku bilang jangan percaya lagi. Rifa, kau kan udah tanya kalau saya mau diskusi tadi. baik-baik, kalau mau diskusi baik-baik, habis itu kau tanya saya segala macam, kau tanya silakan. Bro, boleh? Di sini kan sudah aku bilang sebenarnya room ini hanya untuk bertanya Kristen. Aku nggak butuh jawaban kalian sebenarnya, karena aku udah tahu ke Kristen. Berarti kau nggak berani ditanya, nggak berani kan ditanya. Bilang, room ini tempat orang Kristen bertanya sama aku. Iya, berarti kau nggak berani ditanya, gitu loh. Loh, gimana aku dibilang nggak berani ditanya? Karena aku sudah bilang room ini tempat orang Kristen bertanya sama aku. Boleh saya tanya satu? Ini telinga dengar nggak? Bukan cuma satu, 1.100 pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Intinya takut kan? Coba dengarkan orang ngomong dulu. Kan saya bilang takut. Di sini tempat khusus orang Kristen bertanya saja. Iya, makanya saya Kristen. Saya tanya kau boleh nggak? Ini boleh ngerti nggak saya tanya satu aja, Rifa? Kan memang tempat bertanya kalian di sini. Oke, saya tanya ya. Saya tanya ya. Ini orang ini? Iya, saya tanya boleh. Astagfirullahaladzim. Satu aja, takut atau enggak? Takut. Boleh? Enggak apa-apa lah kalau kau bilang aku takut, karena memang ini tempat orang Kristen bertanya. Terus apa hubungannya dengan takut, Dek? Iya, saya tanya ya, Rifa ya. Oke. Muhammad terima wahyu umur berapa? Nabi Muhammad itu kurang lebih umur 40-an tahun terima wahyu. Terus? Berarti sebelum 40 tahun dia bukan Islam ya? Islam, karena Islam itu artinya berserah diri kepada Tuhan yang benar. Oke, berarti sebelum dia terima wahyu, Al-Quran belum ada, dia percaya siapa, Rifa? Percaya kepada Allah, karena nama bapaknya aja Abdullah. Loh, kan belum ada ulangnya. Al-Qurannya belum ada. Belum ada. Emangnya buktinya apa? Yang kau minta buktinya apa? Buktinya nama bapaknya Abdullah. Bahwa sebelum turun wahyu Al-Quran ke Muhammad, dia sudah percaya Allah. Mana ada dia percaya kalau Al-Qurannya belum ada? Buktinya nama bapaknya Abdullah. Makanya kalian nggak tahu siapa yang kalian sembah. Buktinya nama bapaknya Abdullah. Ini orang gila ini, Bang Kristen ini karena kesurupan Roh Kudus jadi gila ya. Kan kau minta bukti, aku kasih bukti, buktinya nama bapaknya Abdullah. Kok kau nggak terima jawabanku? Gini loh, aku jujur ya, kalian masih mau jadi Kristen kalau jadi Kristen gila kayak gitu? Kenapa kok Kristen itu nggak bisa kayak santai, rileks gitu? Kayak kalau ngomong tuh kayak kesurupan. Memang pneumahagios yang dalam diri mereka tuh ya. Mana bukti Nabi Muhammad itu sebelum dia jadi Rasul adalah Islam? Nama bapaknya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Kok nggak ngerti kon? Goblok ya jangan maksimal lah. Gobloknya sedikit aja. Pimbuk yo jangan maksimal. Diulang terus. Mana buktinya? Bapaknya bernama Abdullah, Dek. Mana buktinya? Bapaknya bernama Abdullah, Dek. Mana buktinya? Bapaknya bernama Abdullah, Dek. Capek kan kita? Habis energi saya makan alpukat 1 biji sama 1 pisang 1 biji tadi tuh habis energi saya jadinya buat meladeni kau sendiri. Ya? Kan saya jawab, mana bukti Nabi Muhammad itu penyembah Allah sebelum dia diangkat menjadi Rasul? Buktinya bapaknya bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Cukup ya. Yang lucunya lagi si orang gila tadi itu, aku boleh bertanya, lah kan memang di sini tempat Kristen bertanya. Takut kau kan nggak mau ditanyakan kan? Bang, maaf bang, ini tempat kalian bertanya memang. Takut kau kan nggak bisa kau ditanyakan. Bang, room ini tempat orang Kristen bertanya bang. Nggak berani kau ditanya. Sorry, gini, kalau kalian punya masalah psikologi jangan ke room ini dulu, pergilah ke psikiater. Ya, mungkin ada masalah dengan psikologi kalian. Saya tahu kalian itu berat mendengarkan narasi saya, tapi nggak sampai gila gini juga dong. Ya, stamio ya, mending ke psikolog dulu deh. Kayaknya ada masalah dengan. Kau selalu turunkan saya kenapa? Ya karena ganggu, nggak diskusi. Saya nggak ngerasa diskusi. Justru di sini kan kamu bertanya aja. Diskusi itu 2 arah. Dan cara diskusi 2 arah dengan saya buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera cuma bertanya saja. Kan? Sorry, saya mau konfirmasi. Saya bukan bertanya ingin tahu seperti kamu. Loh,
Apa yang saya tanya? Coba Loh, ulangi. Pertanyaan saya saya ingin apa? tahu loh Yaudah, tentang pertanyaan saya ajaranmu apa? gimana sih? Pertanyaan saya apa tadi? Ulangi. Pertanyaan saya apa? Kamu Langsung nanya gagap. Pertanyaan kan? saya apa? Apa pertanyaan saya? Loh, kamu bawa ayat tadi itu Apa kan? pertanyaan Membenci saya? ayahnya. Apa pertanyaan saya? Ya pertanyaannya apa? Pertanyaanmu, ajaran Pertanyaan saya Kristen adalah, itu apakah diajarkan membenci? Kan gitu. Saya jawaban jawab kamu apa? tidak. Saya Oke, jawab terus tidak. kamu bagaimana kamu Karena menanggapi ayat ada ini? ayatnya di Ya, ya bawah udah, ayat yang kamu bawakan. enggak, kamu baca dulu, kamu Sebentar, baca. Rifa. Enggak, kamu baca dulu, Iya. bukan itu. Kamu salah. Makanya Saya tidak pernah penjelasan bertanya. dari ayat yang kamu bawa ada di bawah. Diam dulu. Saya tidak pernah bertanya apakah ajaran Kristen boleh membenci. Saya tidak pernah tanya itu. Makanya telingamu baik-baik dong dengerin. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau ada orang yang tidak membenci bapak ibunya itu boleh jadi pengikut Yesus? Itu pertanyaanku. Ya, coba aku ulangi pertanyaanku. Maknanya sama, Rifa. Ya, sama apakah sama maknanya makna pertanyaanmu membenci? itu. Iya, enggak beda. IQ-mu Apakah berapa beda? IQ-mu Beda. ini? Aduh, Di Kristen IQ diajarkan jongkok kau ini. membenci, beda Aduh. dong. Gini, ku ajarkan. Enggak apa-apa Aduh, dikatain IQ Rifa. jongkok sama orang bodoh, enggak apa-apa. Dengar ya. Kalau di Kristen diajarkan membenci, itu bisa mereka jawab tidak. Kenapa? Enggak mungkin di gereja mereka bawa Lukas 14:26. Yang saya tanya itu, kalau di Lukas 14:26 itu tidak membenci bapakmu, bisa enggak kau ikut Yesus? Itu pertanyaanku. Itu beda. Kristen dengan kitabnya beda. Karena Kristen itu tidak. Dengar baik-baik ya. IQ-ku kau bilang jongkok, tapi aku ingin bilang sama kau pertama, Kristen dan Bible itu beda. Bodoh. Ya, Kristen itu sebuah sistem kepercayaan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Bible adalah catatan orang yang tidak dikenal sama sekali. Nah, Bible dan Kristen itu beda. Contoh, di Kristen diajarkan membenci, dia di Kristen. Oh, tidak dikenal. Siapa penulis Matius? Siapa penulis Matius? Jelas itu. Jelas Siapa? Matius loh yang tulis. Mana tertulis Emang penulis siapa? Matius? Di mana tertulis? Loh makanya belajar, kau belajar Ya di mana? Iya, ayo, aku ajarin. Di mana tertulis Matius adalah Matius penulisnya? Di mana? Di mana? Ayo kita buka situsnya. Yuk, di mana? Coba cari. Coba apa biar ku ketikkan di sini. Di mana tertulis manuskrip apa yang menuliskan bahwa penulis Matius adalah Matius? Kau cari di sini cepat. Sekarang saya tanya kau. Di mana ada literatur yang menulis mengatakan Quran? di mana? Oh, botol kau ini aku belum selesai lagi kau jawab. Turun kau setan. Turun kau iblis. Kau biawak. Turun kau nggak layak. Kau kata Yesus kau bani anjing, kata Yesus, bukan aku yang bilang. Ya, maaf bani anjing nggak bisa di sini. Berkali-kali kita bertanya, nggak dijawab sama dia. Kau pula mau ngebohongin kami umat Islam. Kau bilang penulis Matius adalah Matius di dalam Biblemu. Hantu. Kau pikir aku bodoh? Aku udah belajar. Nggak usah, anak anjing nggak usah di sini. Maaf ya, kata Yesus, bukan aku yang bilang. Yang mengatakan mereka itu Bani Kunarion adalah Yesus, karena Yesus berkata. Ini Yesus yang bilang loh, tidak layak memberikan remahan kepada Bani Kunarion. Itu dia tuh. Janganlah, aku bukan lagi berdakwah dengan cara mengajak kalian jadi Islam, enggak. Aku lagi ngajak kalian berpikir itu bukan cara dengan bil hikmah, tapi dengan membungkam mulut kalian yang menyebarkan kesesatan. Maaf ya, salah kalian. Karena aku lagi nggak menghadapi manusia normal, lagi menghadapi binatang-binatang ternak yang merusak peradaban. Kurang ajar dia ya. Dia penipu dia ya. Dia tipui kalian. Kalian nggak sakit hati yang nonton ini. Dia tipui kalian hidup-hidup. Dia bilang penulis Matius ada tertulis Matius loh. Ya. Kan penipu dia tuh. Saking kurang ajarnya dia bohongi kita loh. Apa kata dia? Iya loh, penulis Matius adalah Matius. Mana ada literasinya nggak ada, kan nipu. Enak aja kau. Kalau orang lain kau tipu nggak apa-apa. Kalau aku jangan. Aku nggak terima ditipu. Jadi kalau kalian lihat kemarahanku selama ini bukan karena mereka Kristen, guys. Kalau kalian lihat kemarahanku ini selama ini adalah pertama mereka mengganggu diskusi kita. Aku ngomong mereka potong, aku jelaskan mereka nggak dengar. Aku minta penjelasan mereka nggak jelaskan. Itu aku marah karena membuang energiku. Aku nggak sesabar itu. Nah, dan kemarahanku kedua adalah mereka nipu kita hidup-hidup di sini. Dia bilang ada tertulis bahwa penulis Matius adalah Matius, kan PA itu namanya. Telanjang bulat aku sampai ke Mekah kalau ada yang membuktikan kalau penulis Matius adalah Matius. Siapa yang bisa membuktikan secara literatur? Tunjukkan. Kan ku bilang ya, telanjang bulat aku jalan kaki ke Mekah. Kalau ada data yang menunjukkan bahwa penulis Matius adalah Matius secara konkret, nipu. Kau pula. Untung aku udah belajar. Inilah untungnya jadi kristolog, teman-teman. Gak gampang dikebuli Oten kan. Untungnya kita belajar Bible itu. Akhirnya kita tahu bahwa mereka tuh semuanya cuma halu selama ini. Mereka tuh menghalu bilang penulis Matius adalah Matius. Gereja Katolik aja mengakui kok bahwa penulis Matius itu belum tentu Matius. Kau pula menipu aku. Oh, aku tampar bapakmu nanti. Aku kalau udah ditipu sakit kali hati aku. Iya. Kalau jujur, aku masih hargai. Ini kalau udah nipu masyarakat. Ini 800 orang mau dikibulinya. Aku yang bertanggung jawab nanti. Kayak mana kalau kalian percaya sama yang diomongkannya? Aku yang berdosa kan? Tanggung jawab aku di akhirat nanti.
Jangan kau tipu-tipu. Tipu nenekmu boleh. Jangan aku yang kau tipu. Mama kau tipu boleh. Enak aja kau tipu-tipu. Penulis Bible Matius adalah Matius. Tumbuk kau nanti. Baru tahu kau. Enak aja kau nipu-nipu aku. Malas sekali aku. Sakit kali hati aku ditipu orang-orang di room kita loh, kita ditipu mereka loh. Dibilangnya sebanyak kali cerita kau. Jangan kau mempromosikan ke apa di sini. Kau bilang mana? Kau tunjukkan dulu. Enak kau nipu. Kau tunjukkan di mana? Di manuskrip apa yang mengatakan penulis Matius adalah Matius? Coba kau buktikan surah Maryam siapa yang tulis? Kenapa kau nggak menjawab? Pernah aku bilang kalau penulis Maryam adalah Maryam. Di Al-Quran, mau surah Maryam, Al-Baqarah itu siapa yang tulis? Yang tahun berapa kau minta? Yang tahun berapa kau minta? Nggak usah tahun-tahun. Kau tampilkan kalau surah Maryam siapa yang tulis? Aku bukan budak kau. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku? Kau yang menipu kok. Yang menulis surah Maryam itu adalah kalau di zaman Rasulullah adalah Zaid bin Sabit. Tunjukkan datanya. Kalau memang kau bawa data. Coba kau buka mulutmu dulu. Anjing kau. Memang kau anak anjing memang. Kan aku bilang di sini, pantang bagi si Rifaya di Putur ini diperintah-perintah sama Bani Kunarion kayak kalian. Kan aku bilang, aku kalaupun mau diperbudak, minimal aku diperbudak orang Islam, mau aku. Tapi kalau Kristen yang memperbudak, mati, lebih baik kalian ambil kepala aku. Dengarkan baik-baik nih. Kristen yang memperbudak aku, lebih baik kepala aku pisah dari badan. Lillahi ta'ala, tak akan pernah mau aku diperbudak sama orang Kristen. Najis. Kau nyuruh-nyuruh aku, yang menipu aku kau, nipu kami kau, kami pula yang membuktikan tipuan kau di sini. Mana ada surat Maryam ditulis Maryam? Gila kau. Pernah kami ngaku-ngaku gitu. Al-Quran itu kalau kau tanya di zaman Rasulullah penulisnya Zaid bin Sabit. Penulis di zaman Utsman Zaid bin Sabit. Mana datanya? Seluruh data banyak. Ku kasih data beserak nenek moyang kau nanti. Yang menipu tuh kau, yang bilang kalau penulis Matius adalah Matius kau. Kok aku pula yang kau interogasi. Mengena anjing rata-rata mereka ke sini naik ke sini memang mengganggu peradaban. Jangan kau salah orang kau. Kalau ustazah lain mungkin lemah lembut mereka bicara. Kalau aku ini udah terbiasa memecut kepala kalian. Kurang ajar dia tipu-tipu aku. Aku paling nggak bisa ditipu depan publik loh. Nggak, masalahnya aku ditipu. Dibohongin aku. Kalau nggak dibohongin nggak apa-apa aku. Kalian mau ditipu? Oh maaf, aku nggak mau. Marah aku. Kulaporkan kau kepada polisi nanti. Nipu-nipu kau. Penipu kau. Telepon dulu dia saya tanya di mana. Halo Parlen. Halo Parlente. Kalian kalau kalian mungkin mamak kalian yang kalian tipu, kalau dia diam nggak apa-apa ya. Aku bukan mamak kalian. Aku adalah seorang muslimah yang sedang membuktikan kejujuran kalian di Qomal ini. Dan maaf ya, kalian yang kalau kalian perhatikan kemarahanku itu adalah ketika mereka kurang ajar. Pertama menipu, kedua merendahkan Qomal ini. Qomal ini tempat mengedukasi, bukan tempat kalian mempromosikan kebodohan. Yang mengatakan kalian anjing bukan aku. Ini baru. Inilah aku bilang. Kalau jadi apologet itu pasti kayak aku, keras. Kenapa? Karena kebanyakan baca Bible. Kita melihat representasi kejam dan kerasnya itu di Bible. Bahkan mengatakan bahwa mereka adalah Bani Kunarion, itu bukan kita. Di Islam nggak ada begitu. Karena kita menghadapi mereka, coba kalian perhatikan. Yang mengatakan mereka anjing bukan aku ya. Silakan. Ini aku bersiap nih, ke pengadilan pun aku siap.